Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saya pada saat ini. Saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan yang tentu tidak asing bagi kita. Saya bacakan dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini tentu sudah pernah atau mungkin sudah sering saudara dengarkan. Tapi ada hal yang menarik di bagian akhir. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini menjadi perenungan saya, menjadi perenungan kita. Memilih bagian yang terbaik. Bahwa memang kita selalu akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya. Kita ingat bagaimana Abraham dan Lot. Di sana ada pilihan. Ya, Abraham berkata, ya pilihlah Lot. Ya, Lot itu keponakannya. Kalau kamu pilih yang kiri, saya pilih ke kanan. Ya, seperti itu ya. Demikian juga kalau kita mengingat kisah Yosua di akhir hidupnya. Dia juga berkata kepada umat Israel, "Sekarang pilihlah, kamu mau beribadah kemana? Kepada Allahnya orang Amori atau kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang sudah memimpin kita selama ini." Jadi saudara, memang kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika Yesus masuk atau datang ke rumahnya Marta dan Maria, kemudian kita melihat dua saudara ini, Maria dan Marta, mereka menentukan pilihan masing-masing. Dan saya yakin Marta juga berpikir bahwa apa yang dilakukan, pilihannya itu adalah pilihan yang terbaik menurut dia. Karena seorang tamu datang, berkunjung, apalagi tamu istimewa, tamu spesial, maka sangatlah wajar untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan sajian, makan, minum yang terbaik. Tentu itu ada dalam hati, di dalam pikiran Marta. Tetapi kita lihat bahwa endingnya, Yesus memberikan pujian kepada Maria dan berkata, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Emang apa yang dilakukan oleh Maria sehingga disebutkan bahwa dia sudah memilih bagian yang terbaik? Ini bukan memilih yang biasa, bukan memilih yang baik saja, tapi ini yang terbaik. Ini tingkat yang paling, ya, tingkat superlatif. Nah, mari kita perhatikan ketika Yesus masuk ke rumah mereka, di dalam ayat yang ke-39 disebutkan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, ini adiknya Marta. Apa yang dilakukan Maria? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Nah, itu yang pertama. Ia duduk dekat kaki Tuhan. Apa yang kita bisa maknai dari ungkapan duduk dekat kaki Tuhan? Bahwa Maria dengan segala kerendahan hati, di dalam segala kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia mau membangun komunikasi, membangun relasi
pribadi dengan Yesus. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting. Perjumpaan pribadi yang di dalamnya ada satu relasi secara pribadi. Nah, itu yang mau dibangun oleh Maria. Tapi bukan hanya duduk dekat kaki Tuhan, dia juga terus mendengarkan perkataannya. Kata terus artinya Maria itu menunjukkan satu keseriusan, satu kesiapan, satu komitmen untuk mau mendengarkan perkataan Kristus, mau mendengarkan firman-Nya. Artinya bahwa dia mau mendengar firman Tuhan bukan sambil lalu. Ya, kadang-kadang orang mau mendengar tapi sambil jalan, sambil makan, ya, sambil tidur, sambil kerja. Tapi Maria memang mau mengkhususkan dirinya mendengarkan perkataan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, Maria siap diperlengkapi, dia siap diubahkan melalui perkataan atau melalui firman yang disampaikan oleh Yesus. Karena memang saudara, firman Tuhan itulah menjadi dasar pertumbuhan rohani kita. Firman Tuhan itu berotoritas, berkuasa. Ya, kalau kita ingat 2 Timotius 3:16, di sana dikatakan bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Dan firman itu menolong kita dalam pertumbuhan. Tapi bukan hanya itu. Firman itulah yang menuntun kita kepada kepastian keselamatan. Ya, tanpa firman kita tidak mungkin beriman. Tapi tanpa firman kita juga tidak mungkin mengerti keselamatan. Kita tidak akan memahami keselamatan di dalam Kristus. Jadi sebenarnya kedua perempuan ini ya sama-sama sibuk ya. Marta sibuk sekali melayani, mempersiapkan yang terbaik untuk Yesus. Ya, tetapi yang kita lihat bahwa Marta itu sibuk melayani sampai akhirnya dia apa? Khawatir. Ya. Yesus juga menegur dia, "Marta, kamu khawatir tentang banyak perkara, tentang banyak hal. Hanya satu yang perlu," katanya. Marta itu merasa khawatir, merasa susah, bahkan sampai dia susah melihat Maria senang, ya, susah melihat orang lain senang. Ini juga terjadi kepada Marta. Dia bersungut-sungut. Bukan hanya bersungut-sungut, dia juga marah kepada Yesus. Kenapa engkau biarkan dia saya sendiri dan dia hanya diam-diam saja, kira-kira begitu. Kenapa engkau membiarkan Maria itu hanya duduk saja, tidak mau membantu saya? Apa enggak lihat saya repot? Nah, ini sekarang dia sudah berfokus kepada diri sendiri. Nah, sekarang yang mau dipuaskan itu siapa sebenarnya? Dia atau Tuhan Yesus? Ya. Beda aja dengan Maria apa? Sama-sama sibuk. Nah, Marta dalam konsepnya dia sibuk untuk melayani Tuhan Yesus. Tapi di sini Maria berbeda. Dia juga sibuk, tapi sibuk untuk apa? Sibuk mendengar Yesus. Dengan kata lain, sibuk dalam menerima pelayanan. Jadi ini penting. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Yesus bagi Maria. Nah, ini adalah satu hal yang tidak tergantikan dengan apapun. Inilah bagian yang terbaik itu. Kita bisa bekerja sekeras-kerasnya atau kita berkata, aku sudah melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya, bahkan saya melayani Tuhan. Tetapi yang terlebih utama adalah apakah saudara sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan kita sudah mendapatkan pelayanan dari Tuhan. Nah, ini penting ya. Kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan melayani kita melalui firman-Nya. Inilah sebenarnya yang bagian yang terbaik itu. Maka Yesus berkata, ya, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar lagi, tetapi ada hal yang sangat penting mau saya tekankan secara aplikasi. Setiap kita perlu memiliki yang namanya quality time atau waktu yang berkualitas, waktu yang kita khususkan bagi Tuhan. Bagaimana kita berdoa, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Maka kita perlu evaluasi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saat teduh kita seperti apa. Lalu yang kedua, bahwa seharusnya apapun yang kita kerjakan, mungkin kita sibuk bekerja, kita sibuk melayani, tapi apapun yang kita lakukan, hendaklah itu semakin membuat kita dekat kepada Tuhan. Ya,
semakin membuat kita bersyukur kepada Tuhan, bukan sebaliknya marah, kemudian khawatir, bersungut-sungut, bahkan akhirnya menyalahkan Tuhan. Nah, kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, ataupun kita yang bekerja, atau kita yang mau beristirahat, yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetap semangat.